Halo guys, di sini aku akan memberi informasi terbaru tentang anime yang dimana MC-nya tuh cupu banget sampai dibuang oleh timnya sendiri. Padahal mah overpower. Di sini aku akan merekomendasikan 5 anime ini yang MC-nya tuh seperti nge-cheat di dunia tersebut dan masing-masing memiliki pasangan. Oke guys, tanpa banyak ngomong, kita langsung mulai saja. Anime ini berjudul Shijou Seikyo no Daimao. Anime ini bercerita tentang Demon Lord terkuat sepanjang sejarah yang bernama Farfatos yang sudah capek jadi overpower. Dia udah ngelawan segalanya, ngalahin semua musuh, dan ya hidupnya jadi membosankan banget. Akhirnya dia memutuskan untuk reinkarnasi jadi manusia biasa dengan harapan bisa punya kehidupan yang normal dan teman-teman yang tulus. Reinkarnasinya berhasil dan dia lahir kembali sebagai Art Meteor. Dia pun lahir kembali sebagai Art Meteor, anak biasa dari desa kecil. Hidupnya tenang, damai, dan dia tumbuh besar bareng sahabatnya, yaitu si Irena, cewek cantik dan baik yang jadi teman curhat sekalipun partner sejak kecil. Tapi hidup tenang itu cuma sebentar karena Art masih terlalu kuat dibanding orang-orang di dunia sekarang. Dunia udah berkembang tapi kekuatannya kuno yang dia punya. Anime ini berjudul Seikyo no Shiensoku. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Noel Stone yang hidup di dunia di mana kekuatan seseorang ditentukan dari job yang mereka miliki. Sayangnya, Noel bukanlah knight, mage, atau assassin, tapi hanya seorang tanker, yaitu profesi support class yang dianggap paling tidak berguna dan cuma jadi beban tim. Tapi ternyata di balik kelemahan itu tersembunyi potensi luar biasa. Noel memiliki kecerdasan strategi tingkat tinggi, kemampuan pemimpinan, dan kekuatan untuk memberikan buff yang sangat efektif ke rekan satu timnya. Dia bukan petarung garis depan, tapi dia tahu bagaimana membuat timnya jadi tak terkalahkan. Setelah dia dikhianati oleh rekan satu timnya, Noel memutuskan untuk membalas dunia yang telah meremehkannya. Dia memulai membentuk klan sendiri yang uniknya bukan terdiri dari manusia, tapi dari para monster dan individu kuat yang biasanya dihindari. Disinilah cerita benar-benar dimulai. Noel bangkit sebagai pemimpin klan terkuat dan membuktikan bahwa kekuatan sejati tak hanya datang dari pedang atau kekuatan, tapi juga dari taktik, karisma, dan kerjasama tim. Anime ini dirilis pada bulan Oktober tahun 2024. Anime ini memiliki 12 episode dengan genre fantasy, action, adventure dengan rating rata-rata 7,6 berdasarkan skor yang diberikan di sebuah platform anime. Anime ini berjudul Sekai Seiko no Ansatsusa. Anime ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran paling hebat di dunia. Bukan main-main bro. Dia udah ahli dalam segala teknik membunuh dan strategi. Tapi di akhir masa hidupnya justru dia dikhianati oleh organisasinya sendiri dan mati dalam sebuah kecelakaan pesawat yang udah direncanakan. Tragis banget ya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ bro ya. Setelah mati dia malah dihadapkan dengan sosok Dewi yang ngasih tawaran mengejutkan bro. Reinkarnasi ke dunia lain dengan satu misi penting. Tawarannya adalah reinkarnasi ke dunia lain dengan satu misi penting bro, yaitu membunuh sang pahlawan sebelum pahlawan itu menghancurkan dunia. Akhirnya si MC ini terlahir kembali sebagai Look to the Dead, anak dari keluarga bangsawan yang secara diam-diam adalah klan pembunuh paling elit di kerajaannya. Berbekal pengalaman dari dunia lamanya dan dengan kemampuan, kekuatan, serta ilmu pedang yang terus diasah, Luke tumbuh jadi anak muda yang gak cuma ganteng bro, banyak yang suka pokoknya lah. Terus dia juga cerdas bro, tapi juga super mematikan. Anime ini dirilis pada bulan Oktober tahun 2021. Anime ini memiliki 12 episode dengan genre action, drama, romance, misteri, dan rating rata-rata 7,6 bro berdasar skor yang diberikan di sebuah platform anime. 土魔法に対象の重力を倍にする魔法がある。
Anime ini berjudul Level 2 Kara Dara Moto Yusa. Anime ini bercerita tentang seorang pria biasa bernama Banaza yang tiba-tiba dipanggil ke dunia lain sebagai salah satu calon pahlawan. Awalnya kelihatannya seru ya, jadi pahlawan, punya kekuatan, menyelamatkan dunia. Tapi ternyata nggak seindah itu, brother. Pas dites oleh kerajaan, kekuatan Banaza ternyata biasa-biasa aja, lur. Bahkan terlalu normal ya, atau tidak terlalu bot sampai dianggap gak guna, coy. Ya ampun, karena kecewa pihak kerajaan langsung menendang dia keluar alias diusir, bro, dari misi penyelamatan dunia. Begitu si MC naik level 2, sesuatu yang aneh terjadi. Semua statusnya melonjak drastis. Dia tiba-tiba jadi super kuat, bisa ngalahin monster dengan sekali serangan, dan punya skill-skill OP banget yang bahkan gak bisa dijelaskan oleh logika dunia itu. Di tengah petualangannya, Banaza ketemu dengan Frenzy, gadis cantik dan kuat dari ras iblis. Awalnya mereka saling curiga nih, tapi lambat laun mereka jadi partner. Bahkan bisa dibilang pasangan yang saling mendukung dan cocok banget, bro. Frenzy ini kagum sama Banaza, sama si MC ini ya, bro, karena dia nggak takut dan nggak meremehkan ras iblis, bro. Dan Banaza nyaman sama si Ferry nih, karena dia bisa jadi dirinya sendiri tanpa harus menyembunyikan kekuatan atau identitasnya. Anime ini dirilis pada bulan April tahun 2024, bro. Anime ini memiliki 12 episode dengan genre fantasi, romance, adventure, dan rating rata-rata 6,9, bro. Padahal dari kisah cerita ini sangat bagus ya, bro. Masa kok bisa 6,9 ya? Ini dinilai dengan platform anime ya, bro ya. Anime ini berjudul Shin no Nakama. Anime ini bercerita tentang Red, seorang mantan anggota party, sang pahlawan. Tapi suatu hari dia dikeluarkan dari partinya karena dianggap cukup untuk misi menyelamatkan dunia, bro. Tapi alih-alih galau berkepanjangan, Red malah memilih untuk pensiun dari kehidupan penuh pertarungan dan memilih hidup dengan damai di desa terpencil. Di sana dia membuka apotek dan menjalani kehidupan sederhana, jauh dari hiruk pikuk pertarungan dan drama politik kerajaan. Red punya blessing of the good, yaitu kemampuan untuk menjadi penunjuk jalan dan bertahan di berbagai situasi. Ini membuatnya punya survival skill yang luar biasa, jago strategi, dan sangat serba bisa. Di Zoltan, Red tinggal bareng Rip, seorang mantan putri bangsawan dan petarung hebat dari masa lalu. Awalnya mereka cuma kerjasama buka apotek, tapi lama-lama tumbuh rasa saling suka yang manis banget. Rip pindah tinggal bareng Red dan hubungan mereka berkembang jadi pasangan penuh cinta. Di situ MC akan menjalani hidup dengan damai dengan rekan-rekannya dan dengan pasangannya bernama Reed. Nanti di akhir episode di sana bakal ada sesuatu yang sangat bagus sekali. Pasti kalian akan merasa puas dengan anime ini. Jangan lupa menontonnya ya, bro. Anime ini dirilis pada bulan Oktober 2021 dan memiliki 2 season ya, yang dirilis pada bulan Januari 2024. Anime ini memiliki 13 episode di season pertama dan memiliki 12 episode di season kedua dengan genre fantasy, romance, adventure dengan rating rata-rata 7,1 berdasarkan skor yang diberikan di sebuah platform anime. Oke, bro, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, bro ya, karena itu sangat gratis. Itu tombol itu akan membuat aku sangat bahagia karena itu adalah penyemangatku untuk mengedit video ini. Terima kasih karena ini video pertamaku. Jangan lupa di share ya, bro. Saling berbagi informasi tentang anime bagus ya, bro ya. Terima kasih. Jangan lupa komentar yang mau anime bagus ya, rekomendasi. Jangan lupa komentar ya, bro ya, untuk berbagi informasi tentang anime bagus atau anime langka
cerita ya yang jarang orang ketahui, dan atau anime-anime romance ya yang kalian inginkan. Silahkan komentar yang positif. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. この私が各ギルドを回ってようやく見つけ出したのです。本当にギデオンのせいでとんだ骨折りを